di dalam janjinya. Namun kita dijadikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan janji-janji tadi. Kalau dapat gangguannya nggak parah, caciannya nggak parah, hinaannya nggak parah, sakitnya pun sakit yang kagak parah, musibah pun nggak parah, gangguan dari orang di luar Islam pun kagak terlalu parah. Terus kalau perang pun kita pasti menang, kata Allah. Lalu abis kita menang, mereka nggak bakal balas dendam karena dilemahkan sama Allah. Udah dapat nih, cuma ada syarat. Kerja pengen dapat gaji, ada syarat. Lu kerjain ini, lu lakuin ini. Allah memberikan semua hadiah, ganjaran buat kita, ada syarat. Engkau dijadikan umat yang paling terbaik, dan engkau pun mendapatkan 3 janji tadi, kata Syekh Muhammad Al-Maliki. Namun anna hadhil dhamanat, janji jaminan Allah ini yang agung, apalagi kabar gembira yang sangat mulia, masyrutoh, harus terpenuhi syaratnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, jangan harap bakal menang. Jangan harap bakal menang. Dengan apa? Bimuhafadhatil ummatil islamiyah, kalau umat Islam ngejaga aslain azimin, 2 hal kaedah yang agung yang Allah bilang di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang sama juga, kata Allah, tu'minuna billah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini 2 nih. Kalian beriman kepada Allah. Kalau kagak beriman, percuma. Jangan harap mendapatkan pertolongan. Lah yang ngasih pertolongan Allah, tapi lu kagak percaya sama Allah. Setiap ada musibah dibilang, sial banget. Setiap ada ujian, ini emang benar-benar nasib gue lagi kagak enak, apes. Dia ngerasa Allah kagak adil. Dia yang ngerasa seperti itu, nggak percaya dengan apa yang telah ditetapkan sama Allah. Iman kepada Allah itu harus iman dengan 6 hal. Rukun iman harus terpenuhi semuanya. Iman kepada Allah harus percaya dengan sifat-sifat Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, itu harus kita percayai semuanya. Kalau misalnya kita kagak percayai, Allah kan kudrah, Allah mampu. Kita doa, ya Allah saya pengen banget, tapi bisa nggak ya? Tapi seakan-akan kita ini meminta kepada sesuatu yang lemah, padahal kita tahu Allah kuat, Allah mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Cuma pada saat minta, ya Allah, tapi bisa nggak ya? Aduh kayaknya nggak bisa. Seakan-akan nih kudrahnya Allah kita nggak yakin. Iman kepada Allah harus iman sama sifatnya Allah, harus iman kepada takdir Allah. Ini kagak. Kalau udah 1 syarat, kan ada 2 nih. Pertama iman, dia sudah kalah, udah pasti nggak bakal. Dia berharap pertolongan, nggak dapat. Gangguan, dia bakal mendapatkan gangguan yang besar. Terus kalau perang, kalah. Gara-gara apa? Ya kita sendiri yang tidak menjaga kaedah tersebut. Kita mungkin zaman dulu itu tuh anak-anak masih kecil-kecil tuh, kita pada saat masih kecil main yang namanya benteng. Apa kalau di sini benteng-bentengan juga ada tau ya? Kalau benteng yang kagak dijaga, kagak ada yang ngejaga, kalah. Tapi kalau misalnya benteng dijaga rapi, yang ingin nyentuh benteng musuh cuma 1 orang, dengan gesitnya dia menang bisa. Yang penting nih benteng kita kejaga. Tapi kalau misalnya kita semuanya nyerang aja, benteng kagak kejaga, kayak main bola deh. Main bola kagak ada back. Kagak ada back, kagak ada kiper. Bentengnya kita tuh gawang tuh, kita tinggalin, kalah. Ini Islam sebenarnya udah dapat janji dari Allah, pasti menang. Pasti menang kata Allah, nggak bakal kalah, bakal mendapatkan pertolongan, bakal mendapatkan anugerah besar. Namun tetap 2 hal ini harus dipegang. 1, beriman kepada Allah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara-caranya. Bukan berarti amar ma'ruf nahi mungkar ngerubah kemungkaran dengan yang mungkar, ngerubah kemungkaran dengan sesuatu yang bahaya. Bahaya ditimpa bahaya. Ada orang minum minuman keras di luar,
udah deh, ini jangan minum minuman keras di sini, udah nggak enak, ini mah di kampung gini aja. Ya, anak buatin diskotik dah, anak buatin kamar khusus yang dibuat mabuk. Ini bukan taghyir mungkar, al mungkar bil mungkar. Itu bukan merubah kemungkaran, lu menambahkan kemungkaran dan memfasilitasi kemungkaran. Wah, merubah kemungkaran dengan kekerasan, yang ada bukan mungkarnya hilang, nambah jadi. Jadi ada tata caranya. Dengan pertama nih, kita kalau ada kekuatan dengan tangan, misal kita pemerintah atau kita menjadi orang yang tokoh masyarakat, dipandang omongan kita, bisa pakai tangan, kita cegah langsung. Atau dengan lisan, ya mungkin kita nggak bisa dengan tangan, cuma kita bisa nyampein, ada pengaduan kita aduin, bisa. Wah, nggak bisa juga, takut ketahuan, ntar dibocorin informasinya, rahasianya. Oke, dengan hati. Kalau kita udah menjaga dua hal ini, tenang, umat muslim bakal menang. Ya, umat muslim bakal menang. Di sini sebutkan la tusab min jihatil yahud bima yati ala kayaniha fa 'alaiha bi ikhlasil ibadah li rabbiha wal amal bi sunnati nabiyha. Maka kalau kita pengen umat Nabi Muhammad enggak kena gangguan sama sekali, bahkan kekuatan persatuannya tetap kokoh, bagaimana caranya? Mulailah dengan ikhlas di dalam ibadah, beramal kepada Allah dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Terus berpegang teguh dengan apapun yang telah ditetapkan sama Allah dari hukum-hukumnya. Kalau kita pegang ini semua, gak bakal kalah. Cuma kan kita lihat sering tuh sekarang di-share tentang ada menteri Palestina, menteri Yahudi tuh, ya, yang merebut negara, menteri Zionis, yang dia ngerebut Israel. Nggak usah diomong Israel, ala kulli hal dah. Ya, orang bukan negaranya dia ngambil. Dan ada salah satu menterinya ngomong apa? Dia ini sebenarnya takut sama muslim, cuma pada saat dia ngelihat muslim di subuhnya tidur semua, maka dia bilang apa? Muslim udah kalah sebelum perang. Ya, muslim udah kalah sebelum perang. Kenapa? Ya, hukum-hukum Allah aja kagak dijaga. Tapi kok bisa direbut sama orang-orang kufar? Kok bisa di Arab yang rata-rata mayoritas muslim hancur perang? Iya, dua hal ini kagak dipegang. Hukum-hukum Allah kagak ada yang megang. Beriman kepada Allah pun dia setengah-setengah, nggak benar-benar beriman. Namun kita lihat yang terjadi. Pernah nggak umat muslim kalah di dalam perperangan? Nggak pernah, kecuali satu di zaman Nabi Muhammad. Apa itu? Uhud. Nih, perperangan Uhud umat Islam kalah. Tahu alasannya apa? Penyebabnya apa? Kagak taat sama Nabi. Nabi ngomong la tabrahu makanakum, jangan turun, diturun. Artinya apa? Ini iman, kan iman kepada Allah itu iman dengan yang 6 rukun iman tuh dia imani semua. Di antara percaya sama Nabi, sama omongan Nabi dipegang. Ini kagak, kalah. Cuma yang lain kita lihat, hatta Badar bandingannya jauh banget. Ya, bandingan pasukannya kalau pakai logika nggak bakal menang. Cuma kok bisa menang? Allah udah janji, wa yiqatilukum yuwallukumul adbar. Kalau mereka memerangi kalian, mereka pasti kalah. Karena berpegang teguh dengan dua asas, dua tiang, dua kaedah. Iman, amar ma'ruf, nahi mungkar. Coba lihat sekarang, orang beriman pun jarang, sholat pun ya nggak gugurin kewajiban aja dah. Yang penting sholat. Musola sekarang, maaf, musola terkadang udah gede banget, sampai mau dijadiin masjid, dibuat 2 tingkat, yang sholat 1 soft. Subuh kagak ada yang sholat. Tapi kalau kerja jam 7 pasang alarm, jam 6.30 udah bangun, udah siap. Tapi kalau sholat subuh jam 4 azan, males bangunnya. Pengen menang, ngimpi. Pengen menang kayak gini adalah ngimpi. Dilihat di sini kata si Muhammad Al-Maliki, inna wa'dallahi ma takhallafa wa la yatakhallaf. Janji Allah itu nggak bakal berubah. Allah kalau udah janji pasti terjadi. Lihat, Allah ngomong orang Romawi kalah dan dia bakal menang, dan dia bakal kalah, bener kalah dalam Al-Quran.
Allah katakan lagi tentang apa namanya, tentang hari kiamat, tentang benar semuanya. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran semuanya kejadian. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad semuanya kejadian, karena Nabi Muhammad mengatakan bukan hawa nafsu, bukan keinginan Nabi, tapi wahyu dari Allah. Semuanya kejadian. Omongan syariat, hadis, Al-Quran gak bakal bohong, pasti. Itu udah janji ya. Mustahil. Kalau misalnya Nabi udah bohong, lah bagaimana umatnya? Kalau Nabi udah bohong, maka umatnya akan bilang, oh bohong itu boleh, Nabi aja bohong. Maka mustahil. Sifat wajib Nabi sidik, jujur, amanah, amanat. Maka Nabi Muhammad gelarnya shadiqul amin, jujur, terpercaya, jujur, amanat, gak bakal berpaling. Jadi kalau mereka udah ngomong, Nabi Muhammad udah ngomong, pegang teguh, jangan ngeyel-ngeyel lagi. Pengen yang ini. Orang zaman sekarang kan gitu, udah nanya sama Habib, nanya sama Ustadz, nanya sama Kiai, Kiai ini gimana, disebutkanlah hadis Nabi Muhammad. Kiainya keras banget nyari yang lain. Kiai yang sholat juga sama, ini nggak boleh, haram. Keras banget cari yang lain. Seakan-akan dia pengen nyari sesuai dengan hawa nafsunya dia, bukan mau taat benar-benar sama Allah sama Rasul.